Welcome to back channel Like Berkah. Hai teman-teman, nah kali ini aku bakalan sharing tentang modul ajar mata pelajaran IPAS fase C elemen pemahaman IPAS dengan materi ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Back to channel Like Berkah, and jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar aku semangat. Makasih. Subscribe itu gratis teman-teman. Semoga modul ajar ini bermanfaat dan sebagai acuan dan panduan buat teman-teman. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu informasi umum. Nah, di informasi umum ini berisi tentang identitas siswa. Lanjut, yang kedua itu kompetensi awal siswa. Kalau di sini siswa dapat menyebutkan benda di sekitar. Nah, yang ketiga, target peserta didik. Peserta didik tunagrahita yang memiliki kesulitan belajar dan cara belajar yang terbatas. Nah, yang keempat, sarana dan prasarana. Nah, di sini aku menggunakan gambar benda dan benda di lingkungan sekitar, lalu aku menggunakan video dari YouTube orang lain. Yang kelima, model pembelajaran luring, contextual teaching and learning, direct interaction learning. Setelah informasi umum, kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata profil pelajar Pancasila ini kita harus kaitkan dengan tujuan dan target dari materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, untuk melihat profil pelajar Pancasila ini tentu kita harus melihat dengan instrumen yang telah ada atau juknis yang telah disediakan. Di sini aku menggunakan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan kemandirian atau mandiri. Nah, target dari beriman bertakwa yaitu di akhir fase siswa dapat memahami peran agama atau kepercayaan dalam kehidupan serta memahami ajaran moral agama. Sedangkan di bagian mandiri di akhir fase siswa mampu mengidentifikasi beberapa ciri-ciri wujud benda padat, cair, dan gas dengan bimbingan dari orang dewasa. Setelah profil pelajar Pancasila, kita masuk ke kompetensi inti dari modul ajar. Di kompetensi inti ini, yang pertama adanya capaian pembelajaran, selanjutnya tujuan dari pembelajaran, selanjutnya alur tujuan pembelajaran, terus pemahaman bermakna. Di pemahaman bermakna, secara mandiri peserta didik dapat menyebutkan nama-nama benda di lingkungan sekitar. Secara mandiri, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri benda. Kegiatan inti selanjutnya itu pertanyaan pematik. Menunjukkan 3 jenis gambar benda, itu balon, ember, secangkir kopi. Bisakah anak-anak ibu menyebutkan ciri-ciri benda berdasarkan nomor pada gambar? Jadi, siswa menyebutkan ciri-ciri benda berdasarkan gambar. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini terdiri dari kegiatan pendahuluan. Nah, di sini mengecek kesiapan belajar siswa dan mengkondisikan kelas, berdoa dan memberikan motivasi, mengecek kehadiran peserta didik, persepsi dengan mengaitkan materi dengan kontekstual peserta didik, menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya kegiatan inti. Di sini saya mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Peserta didik menyebutkan nama wujud benda. Yang pertama itu ciri-ciri benda. Peserta didik mengamati video ciri-ciri benda. Benda memiliki massa dan volume. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Kedua, wujud benda. Peserta didik mengamati benda di sekitar. Benda adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat. Benda padat merupakan wujud benda yang memiliki wujud padat atau keras. Jadi, peserta didik mengamati benda di sekitar berbentuk benda padat. Ciri-ciri benda padat. Yang pertama, bentuk dan volume tetap. Bentuk dapat berubah dengan perlakuan tertentu, seperti dipotong dan dipanaskan.
Zat penyusun benda sangat rapat. Contoh dari benda padat, batu, kayu, es batu, coklat beku, gula pasir, garam, dan lain sebagainya. Yang kedua itu benda cair. Salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan. Ciri-ciri dari benda cair: bentuk berubah sesuai wadahnya, volumenya tetap, menekan ke segala arah, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contoh dari benda cair ialah yang pertama air, minyak tanah, bensin, solar, minyak goreng, sirup, susu cair, coklat cair, dan lain sebagainya, teman-teman. Yang ketiga wujud benda ialah gas. Merupakan bentuk dan wujud zat yang memiliki volume serta bentuk yang dapat berubah-ubah sesuai wadahnya meskipun sulit dilihat dengan mata telanjang manusia. Peserta didik mengamati bentuk benda gas yang ada di lingkungan sekitar. Ciri dari benda gas ialah yang pertama, mengisi seluruh ruangan, bentuk berubah sesuai wadahnya, menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas ialah yang pertama, udara atau angin, asap, uap air, gas, karbon monoksida. Oke, yang terakhir itu kegiatan pembelajaran tersebut yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini memberikan penguatan serta merefleksi materi yang telah disajikan. Bersama peserta didik, guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. Melakukan doa bersama. Refleksi pendidik dan peserta didik. Refleksi pendidik. Apakah kesulitan pendidik dalam pembelajaran hari ini? Apakah metode dan media pembelajaran telah sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik? Refleksi peserta didik. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Bagian mana materi yang telah kamu sukai? Setelah kegiatan pembelajaran, tentu kita harus melaksanakan asesmen. Jenis asesmen di sini yaitu formatif dengan tes lisan. Instrumennya, saya di sini menampilkan 3 jenis gambar wujud benda. Sebutkanlah nama jenis wujud benda berdasarkan gambar. Yang kedua, sebutkanlah ciri-ciri jenis benda padat. Sebutkan ciri-ciri benda cair. Dan sebutkanlah ciri-ciri jenis benda gas. Ketika melakukan asesmen, tentu adanya rubrik asesmen tes tulis. Nah, di sini nomor 1 itu mulai berkembang, nomor 2 berkembang, nomor 3 berkembang sesuai harapan, dan nomor 4 sangat berkembang. Aspek yang dinilai yang pertama yaitu menyebutkan nama jenis wujud benda. Dengan penilaian 1, kemampuan peserta didik mulai berkembang dalam menyebutkan nama benda, jenis wujud benda. Penilaian 2, kemampuan peserta didik berkembang menyebutkan nama jenis wujud benda. Penilaian nomor 3, berkembang sesuai harapan. Kemampuan peserta didik berkembang sesuai harapan menyebutkan nama jenis wujud benda. Penilaian nomor 4, kemampuan peserta didik sangat berkembang menyebutkan nama jenis wujud benda dengan mandiri. Sedangkan aspek yang dinilai di sini yang kedua yaitu menyebutkan ciri-ciri jenis benda. Dengan penilaian pertama, peserta didik mulai berkembang menyebutkan ciri-ciri jenis benda. Penilaian kedua, peserta didik berkembang menyebutkan ciri-ciri jenis benda. Penilaian nomor 3, peserta didik berkembang sesuai harapan menyebutkan ciri-ciri benda. Dan penilaian keempat, peserta didik sangat berkembang menyebutkan ciri-ciri jenis benda secara mandiri. Nilai akhir dari rubrik ini ialah sama dengan skor perolehan kali 100 per skor maksimal. Di dalam modul juga ada lampiran yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini saya menunjukkan gambar wujud benda. Nanti siswa menuliskan ini wujud benda apa. Misalnya gas, wujud benda cair. Lembar kerja peserta didik yang kedua itu tuliskan ciri-ciri benda berdasarkan jenis wujud benda. Ini aku menampilkan asap, madu, dan mobil. Nanti siswa menyebutkan ciri-ciri benda berdasarkan wujud bendanya. Kegiatan selanjutnya itu pengayaan dan remedi. Pengayaan bagi peserta didik yang berhasil mencapai indikator pencapaian tujuan pembelajaran, guru dapat memperkaya pengetahuan peserta didik dengan meningkatkan materi dengan menambah-nambah nama benda dan ciri-ciri wujud benda. Sedangkan remedi
Bagi peserta didik yang belum memenuhi indikator pencapaian tujuan pembelajaran, diberikan remedial. Guru memberikan pembelajaran kembali dengan metode bernyanyi dan media video pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Oke, selanjutnya bahan bacaan pendidik. Di sini saya menampilkan web di mana tempat saya mengambil materi. Terus glosariumnya. Yang pertama itu ciri-ciri wujud benda, ialah memiliki massa dan volume. Yang kedua, benda padat dalam bentuk wujud benda yang memiliki wujud benda padat dengan massa dan menempati sebuah ruangan atau berada pada volume yang tertentu. Yang ketiga, benda cair. Yang keempat, benda gas. Jadi itulah glosarium. Glosarium ini merupakan kata-kata kunci dari materi kita. Terima kasih saya ucapkan telah mampir ke channel saya Berkah. Semoga bermanfaat dan semangat saling berbagi. Tentu banyak perbedaan dan perubahan dari setiap orang memahami materi dari pembuatan modul ajar. Mohon maaf juga bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.